Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. وبلغ سيدنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, marilah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu, terutama nikmat yang kita sekarang nikmati, kita rasakan hari ini, detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga alhamdulillah nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 ini, atau bertepatan dengan alhamdulillah kita telah menyelesaikan 12 hari puasa, dan hari ini menginjak tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, terutama puasa ibadah Ramadan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, serta aulia-aulia Allah, dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat yang soleh hingga akhir. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin. Di kesempatan hari ini kita ngaji bareng lagi, ngaji Lubabul Hadis, yang hari ini kita akan bacakan bab ke-13, yaitu keutamaan tentang puasa. Kitab Lubabul Hadis ini biasanya dipergunakan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ini adalah kitab yang biasa dipakai oleh santri-santri. Dan hari ini, insya Allah, kitab yang berisikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, sabda-sabda yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW 1441 yang lalu, saya akan bacakan lagi ke hadapan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mudah-mudahan pada saat kita telah mendengarkan
Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW ini mudah-mudahan kita termotivasi sehingga kita akan menjalankan seluruh perintah-perintah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-babu asyara fi fadilati saumi. Bab yang ke-15, bab yang ke-13 menerangkan keutamaan puasa. Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita bahwa seluruh amaliyah ibadah kebaikan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat seperti yang dilakukannya, dan hingga 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganjar setiap perbuatan baik kita. Tetapi puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah aku yang akan mengganjarnya. Berapa ganjarannya? Wallahu alam. Hanya Allah lah yang tahu puasa kita akan diganjar berapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pedoman pada kita, gambaran kepada kita. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah telah berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya saum itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi balasan pahala pada siapa saja yang berpuasa untuk. Jadi puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di rumah kita ada makanan, ada minuman yang halal, tapi ketika kita berpuasa, dimulai dengan terbit fajar dan terbenam matahari, walaupun ada makanan yang halal, banyak makanan dan minuman, kita tidak mau memakan makanan itu. Kenapa? Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di dada kita, ada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berpuasa. Makanya kita dengan berpuasa, kita dapat menahan makanan yang masuk dalam perut kita, minuman yang masuk dalam minum kita. Kita tahan dahaga itu, kita tahan lapar kita, karena kita berpuasa. Berpuasa untuk siapa? Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena malam harinya kita senantiasa berniat puasa. Nawaitu shauma ghadi an adai fardhu syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya berpuasa hari ini di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan dan minuman yang ada di hadapan kita, kita tidak ingin memakannya atau juga ingin meminumnya, karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita puasa. Puasa kita ditambah mata kita juga puasa. Tidak melihat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Telinga tidak dengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan tidak membicarakan orang, bergibah, karena kita sedang puasa. Tangan juga tidak asal memukul, tidak asal tampar, karena kita sedang berpuasa. Kaki juga kita langkahkan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Demikian juga qalbu, hati kita. Hati kita sedang berpuasa. Kalau hati kita sedang puasa, qalbu kita sedang berpersiam, maka qalbu terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kita berpuasa. Dan puasa itulah Allah Subhanahu wa taala akan diganjar Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang mengganjar berapapun pahala yang akan diberikan kepada kita yang berpuasa. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Makanya Rasulullah SAW bersabda,
As-saumu li wa ana ajzi bi. Saum itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan mengganjar siapa saja yang akan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi gambaran kepada kita, informasi kepada kita bahwa ketika kita sudah berpuasa, menahan hawa nafsu, makan, dahaga kita ditahan, mata kita habisnya. Dan pada saat azan berkumandang, ada kegembiraan pada saat berbuka puasa. Rasulullah SAW memberi gambaran kepada sahabat-sahabatnya pada tahun pada 1441 tahun lalu, memberi gambaran kepada sahabat, dan sekarang diucapkan pada lisan ini bahwa ketika berpuasa kita mempunyai dua kebahagiaan, seperti digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisaimi farhatani yafrahu biha, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa rabbih. Rasulullah SAW menggambarkan ketika berpuasa mempunyai bagi orang-orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan pada saat, dan itu akan menikmati kebahagiaan itu. Apa yang pertama? Farhatun inda iftar. Rasulullah SAW, kebahagiaan yang pertama, kegembiraan yang pertama adalah pada saat kita berbuka puasa. Tidak ada kaum muslimin wal muslimat pada saat berbuka puasa tidak bergembira. Semuanya menanti-nanti berkumandangnya azan maghrib. Pada saat berkumandang azan maghrib, maka berbukalah kaum muslimin wal muslimat. Itulah tanda kegembiraan, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Pada saat berbuka puasa, kita mulai bacalah. Pertama adalah doa mau makan. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan makanan ini, dan mudah-mudahan kami jangan dimasukkan ke neraka jahanam, api neraka. Barulah kita minum air atau makan kurma 1 atau 3 atau 5. Setelah itu kita makan diawali dengan doa mau makan. Kemudian setelah selesai minum, kita baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan puasa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu lah ya Allah kami beriman. Wala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami bersyukur atas rezeki, dan kami dapat berbuka karena Engkau ya Allah. Setelah baca doa puasa, barulah kita makan. Jadi itu adalah kegembiraan yang pertama pada saat kita berbuka puasa. Dan kemudian itu bagi orang-orang, khusus orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, Rasulullah SAW, apa kegembiraan kedua orang-orang yang berpuasa? Farhatun inda liqa arabi. Dan yang kedua, kegembiraan yang kedua adalah pada saat kita bertemu dengan Rabbmu, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Orang muslimin wal mukminat yang bertemu Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti di yaumil qiyamah, itu adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu wajah-wajah bersedih, wajah-wajah berduka, wajah-wajah takut pada saat di yaumil qiyamah nanti. Tapi nanti pada saat yang sama, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpuasa dengan penuh keimanan dan ingin merahmati Allah SWT, dia akan bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah SAW, kegembiraan yang paling utama dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat kegembiraan yang hakiki pada saat berbuka dan pada saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat
Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bahwa bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum dibandingkan dengan minyak misk. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khuluqu famin saimi at-tayyibu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang-orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari minyak kasturi. Jadi itu di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang bau di hadapan bau mulut puasa, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulut kita harum dibandingkan miskin. Demikian jadi nanti di yaumil kiamah nanti mulut kita akan harum dibandingkan mulut-mulut orang yang tidak berpuasa. Kita berbicara di yaumil akhirat nanti mulut kita menjadi harum, lebih harum daripada minyak miskin. Alhamdulillah. Apa itulah keutamaan puasa yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu bahwa qala alaikum bil ghanimatil baridatin. Hendaklah kamu berpuasa dengan yang dingin, dengan ghanimah, rampasan perang yang dingin. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridatu. Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, apa itu rampasan perang dingin itu ya Rasulullah? Qalu saumu fi tata'il ghanimatul baridah. Rasulullah SAW rampasan perang yang dingin adalah puasa, berpuasa pada saat waktu dingin, musim dingin. Nah, itulah kenikmatan mendapat ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu puasanya. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kapan wajibnya? Puasa di bulan Ramadan lah kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana kalau puasa satu hari di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberi kisi-kisinya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Siapa saja yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, baru satu hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang telah lalu. Alhamdulillah. Dan wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi satu saja berpuasa di bulan Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa kecil. Maksudnya dosa-dosa kecil kita. Kemudian bagaimana kalau kita sebulan penuh kita berpuasa? Rasulullah SAW memberikan kisi-kisinya. Fa iza tama ramadhana la yatabu alaihi zambun ila haulil akhir.
apabila kalian berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari, maka layak tabu, maka akan tidak dicatat padanya satu dosa pun ila haulil akhir, sampai dengan Ramadan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagaimana setelah kita berpuasa sebulan, pada saat ke bulan berikutnya, bulan Ramadan, kita meninggal dunia, Rasulullah SAW menjelaskan, fa'in mata qabla Ramadana akhara ja'a yaumal qiyamah walaysa alaihi zambun. Apabila kalian mati, meninggal, wafat di sebelum Ramadan berikutnya, ja'a yaumal qiyamah, maka akan nanti datang di hari kiamat. Hari kiamat, walaysa alaihi zambun, tidak ada dosa sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka puasa Ramadan adalah wajib bagi kita semua untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidup ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa seandainya langit dan bumi berkata kepada manusia yang siapa saja tentang keutamaan puasa, apa yang kisi-kisi Rasulullah SAW memberikannya? Ini kata Rasulullah SAW. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau azinallahi ta'ala lis-samawati wal ardi an tatakallama laqaulaka busyra liman shoma ramadhana bil jannah." Apabila diizinkan, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi untuk berkata kepada orang-orang semuanya di muka bumi tentang keutamaan puasa, laqaulaka, maka dia akan berkata, langit dan bumi akan berkata, busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Kegembiraan, kabar gembira bagi orang-orang berpuasa di Ramadan dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita bahwa puasa itu perisai kita nanti di neraka nanti, di yaumil kiamah nanti, menjadi perisai pelindung kita dari api neraka. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah junnatun, perisai, penghalang, minan nar, dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti pelindung perisai kalian ketika kalian berperang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puasa adalah sebagai perisai untuk kita nanti di yaumil kiamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ketika kita berpuasa, berbuka puasa, ada malaikat senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu bersalawat sampai dia berbuka puasa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, as-shaimu idza aftaru shalla alaihi malaikah hatta yafrahu. Orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka puasa, maka para malaikat memberikan salawat, salam kegembiraan, rahmat, hatta yafrahu, sampai dia selesai berbuka. Alhamdulillah. Kita doakan oleh para malaikat bahwa ketika pada saat kita berbuka puasa, Rasulullah SAW, badan kita juga harus dijakatin jakatnya dengan berpuasa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-saum. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat jasad badan ini adalah dengan berpuasa. Alhamdulillah. Jadi ada zakat biasa dan zakat badan juga, yaitu zakat dengan berpuasa.
Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika tidur seorang berpuasa itu ibadah. Ketika kita diam itu kita bertasbih. Ketika beramal itu akan dilipat gandakan, dan ketika kita berdoa kita akan dikabul doanya. Dan ketika kita punya dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-naumul shaimu ibadah." Orang yang berpuasa, yang sedang tidur itu adalah ibadah. Ibadah di sini bukan tidur biasa seperti kayak orang-orang. Jadi jangan salah tafsir tidur ketika berpuasa tidur, bangun sebelum zuhur, tidur lagi, sebelum asar, tidur lagi, dan sebelum maghrib bangun lagi. Bukan seperti itu. Tidur di sini, mata merem, tapi hati tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Wudu kita tidak batal, tidur kita. Nah, itulah yang disebut ibadah. Mata merem, tapi hati, kalbu kita senantiasa berzikir khafi, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut naumus shaim. Orang yang tidur ibadah seperti itulah yang disebut dengan ibadah. Hatinya, kalbunya senantiasa nyambung sama Allah Subhanahu wa taala walaupun matanya merem, matanya tertutup. Tapi hatinya, kalbunya senantiasa nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diam, orang-orang berpuasa itu disebut tasbih. Karena diamnya orang yang berpuasa bukan diamnya mulutnya memang tidak berkata, tapi kalbunya tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut terus nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya menyebut-nyebut terus, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang yang berpuasa. Diamnya berpuasa tasbih. Wa amalu mudha'ah. Dan ketika beramal ibadahnya tidak ada amalnya kecuali amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdoa mustajabun, Allah akan mengabulkan seluruh doa dan permohonan. Wa zambuhu maghfirah. Dan ketika berdosa maka diampuni segala dosa dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah informasi-informasi yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan kepada kita tentang keutamaan puasa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kesabaran, ketawakalan dalam menunaikan ibadah puasa ini, ibadah yang senantiasa matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, kaki dan tangan berpuasa, dan kalbunya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir setiap waktu, setiap saat, dan setiap jantungnya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah berpuasa kita, Allah golongkan kita menjadi orang yang bertakwa dan akhirnya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada episode 13 ini. Mudah-mudahan informasi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dengan main-main, tapi dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup kaji kita dengan membaca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم